Mas Fahri lewat ke Mas Hatta dulu. Mas. Oh iya, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Jadi grogi. Pak Yoyo. Ganteng. Jadi saya mau tanya yang tadi itu, Ya. waktu di Bapak ada set interest online shopping yang tadi ya, sabun Armora itu ya. Dan kemarin Bapak bilang kalau orang ngerti online shopping biasanya mungkin mereka ada kecenderungan bisa cek di Shopee atau Tokopedia, maksud saya seperti itu. Betul. Apakah interest ini bisa justru jadi backfire ya? Jadi kita secara tidak langsung membuang budget karena mereka ujung-ujungnya cek lagi, survei lagi karena mereka sudah cukup paham di ranah online shop ini. Iya. Iya, itu sih pertanyaan saya. Apakah interest online shop itu cukup oke atau gimana? Oke ya. Sorry, tadi pertanyaannya ngeblank karena koneksi internet saya ini mati. Jadi pertanyaannya, kalau kita menggunakan online shopping, ya online shopping orang yang biasa belanja di online internet, apakah nanti akan customer cenderung membeli produk kita ke marketplace ya pastinya ya. Nah ini sebenarnya tergantung dari produk kita sih sebenarnya. Apakah produk kita ini semua orang ada di situ ya, semua produk ada di situ, atau sebenarnya enggak. Kayak contohnya misalkan kita jualan sabun, sabun dengan brand kita. Maka kita sebenarnya bisa pilih online shopping, ya. Bisa memilih online shopping. Tapi kalau produk itu ada di marketplace dan harganya jauh lebih murah ya, kita pakai itu kadang-kadang blunder juga karena customer akan melihat di marketplace, kemudian nyambung ke marketplace, kemudian mereka akan lihat landing page kita tapi belinya di marketplace, itu jadi blunder gitu ya, jadi blunder. Nah karena blunder maka dari itu ya kita cari produk yang tidak umum ya, yang tidak muncul di marketplace gitu. Nah kalau misalkan produknya itu udah ada di marketplace gimana Mas supaya persaingannya tetap memang sebagian kecil atau sebagian besar kita nggak pernah tahu ya. Kalau produknya umum, misalkan baju yang tanpa merek, itu begitu kita pilih online shopping, dia akan bandingin ke online shop yang lain. Tapi kalau brand kita itu atau produk kita itu brand kita sendiri, maka kita bisa pilih online shopping. Nah, kita pastikan harga di online marketplace dengan punya kita itu kurang lebih sama. Saya pernah punya pengalaman sebenarnya, dan itu menganulir kalimat ini. Di marketplace itu tas Lempang itu harganya 88.000. 88.000. Tapi saya juga bisa jual tas Lempang harga 88.000 itu di marketplace itu ada di sana, saya jual 190.000 itu bisa. Dan mereka jarang yang ke marketplace ya, tapi itu udah 3 tahun yang lalu. Sekarang orang udah kebiasaan gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Kita lanjut ke Mas Taufik ya. Tadi kocokannya bubar. Kita ke Mas Taufik, Mas Geri. Mas Taufik dulu silahkan. Setelah itu Mas Geri ya. Oh ya, makasih Mas Yoyo. Mas, untuk LLA itu sebaiknya 30 hari, 60 hari, atau berapa Mas? LAA itu nggak kita batasi jumlahnya ya. Kita bisa kapan aja sebenarnya. Kecuali kalau CA itu ya 30 Oh hari itu iya, CA, maksimal. mohon maaf. CA kan nanti buat create LLA-nya ya? Ya, CA itu aku saranin 30 hari datanya. 30 hari, oke. 30 hari. Terus ini Mas, satu lagi Mas. Efektif nggak sih untuk menyalakan atau mematikan iklan di jam-jam tertentu? Misalnya kalau pas malam kita matikan, nanti paginya kita nyalakan lagi gitu. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Jadi aku pernah punya, dan kita sering kayak gitu, jadi iklan itu hanya nyala jam 4 pagi sampai jam 5 sore, jam 4 sore, sorry. Itu kita setiap Oh, hari dan nggak ada masalah. Karena setiap nikah kan anak-anak CS libur kan dia. iya sih. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, rumusnya gimana? 40 jam, di atas 40 jam dia akan learning pace lagi. Di bawah 48 jam, di bawah 48 jam, itu nggak ada masalah. Jadi selama
selama iklannya itu kurang dari 80 jam dimatikan, itu nggak ada masalah. Oke. Mas, ini saya ada satu lagi tadi ada yang nanya juga di chat sih sekalian mungkin ya. Speknya tuh pakai CPU atau pakai APU ya Mas, terutama yang baru mulai. Kalau baru mulai ya teman-teman pakai APU. Kenapa? Kita mau ngeset satu aset satu interest. Kalau CPU nanti udah dipilihin sama Facebook. Nah, kita pakai APU. Atau bisa juga dari awal kita pakai CPO ya. Jadi satu interest, satu aset. Nanti sama Facebook, sama CPO akan dipilih mana interest-interest di dalam aset itu yang winning gitu ya. Satu interest di dalam satu aset pakai CPO, nanti Facebook akan nyari mana interest yang winning dibandingkan dengan aset yang lain. Oke, makasih Mas. Sama-sama Mas Geri Rahman atau Pak Geri Rahman namanya nih. Silakan Pak. Oke, selamat sore Mas Yoyo. Selamat sore. Ini Mas Yoyo, saya mendengarkan dari kemarin sampai hari ini kan kalau tadi ada target 100.000 ya biaya per satu hitungannya. Ya. Kebetulan saya kalau punya produk nih, kebetulan saya jualannya sirup, Mas. Sirup itu kan harganya murah ya, harganya antara 25 sampai 30.000. Apakah kalau tadi apakah dibundling? Kalau dibundling seperti yang dibilang oleh Mas Yoyo waktu pagi tadi, apakah itu dilakukan atau tetap kita jual satu-satu? Apakah ada solusinya nggak? Yang pertama itu, yang kedua, apakah bisa dengan menggunakan landing page? Gitu. Makasih, Mas Yoyo. Oke, baik. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini mungkin persoalan kita semua, Pak Geri. Jadi kalau kita ngiklan di Facebook, kita jualannya barangnya jangan 30.000 ya. Dirubah ke 90.000 aja harganya gitu. Jadi 90.000. Jadi mungkin barangnya sama ya, packagingnya diperbaiki, dipercantik, nanti diganti harganya ke 90.000. Karena kita ngiklan kan. Nah, kalau 90.000 kita jual 2, nanti gratis 1. Jadi nanti kita dapat 3 customer. Tapi harganya 198.000. Saya ulangi lagi ya. Pertama, perbaikan packagingnya supaya layak untuk dijual 90.000. Misalkan desainnya mantep, manis lah ya, manis mantap ya. Nanti bisa cek Hermofit. Kemudian harganya dirubah ke 97.000 kayak punya saya tadi sabun. 97.000. Kemudian kalau customer-nya beli 2, dapat 1. Jadi praktis nanti semua orang akan beli 3. Nah, kalau harganya sudah 190.000, nanti kita bisa iklan karena profitnya bisa sampai 100.000. Biaya iklan katakanlah 30.000, nanti kita masih dapat margin lumayan 70.000 rupiah gitu Pak. Kalau 30.000 dibanding sampai setengah mati itu nggak profit nanti. Itu rumusnya ya. Sukses buat Pak Geri ya. Oke, kita lanjut ke Mas siapa tadi sampai mana ya? Mas Wiranata. Tadi udah belum ya Mas Wiranata? Sudah ya? Oh ya sudah, saya remove ya. Kemudian Mas Bang Jack ya, Bang Jack. Ya, terima kasih Mas. Saya mau bertanya, ini masalah kalau yang tadi yang dibahas itu langsung ke customer ya, langsung customer. Nah, kalau saya itu iklan langsung targetnya itu ke agen atau distributor daerah gitu. Saya masih mencoba gitu kan, lebih baik dari iklan landing page terus pakai button WA langsung ke CS, atau dari iklan Facebook itu sendiri ada foto atau video langsung dikasih button link WA langsung CS gitu Mas. Thank you Mas Bang Jack. Jadi kalau kita ngiklan, aku pernah kayak gitu ya, ngiklan kemudian langsung cek ke WA. Itu kan ada yang lead ya, kontak namanya, lupa. Di grup kedua itu ada namanya chat ya, chat atau message ya. Di message itu dari gambar atau video itu langsung bisa ke WA. Nah, seringnya ketika nyampe ke sana itu biayanya malah mahal. Terus pertanyaannya banyak sekali ya, pertanyaannya banyak sekali di customer karena customer customer itu posisinya banyak pertanyaan, terutama
kalau kita menjual produk-produk solusi ya, kalau kita menjual produk-produk solusi terus kemudian langsung ke CTWA itu kasihan CS-nya. Aku saranin ke landing page dulu ya, ke landing page, terus kemudian setelah landing page baru ke CTWA atau langsung button ke WA gitu anunya. Dan itu aku coba berbagai macam, yang winningnya kayak gitu. Jadi add copy ke landing page ke CTWA. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas ya. Sama-sama, sama-sama. Lanjut ke Mas Heri Hidayat. Ya, Assalamualaikum Mas. Mas, saya ada 2 pertanyaan nih. Ini masalah teknis Mas. Nah, di sini kan saya ini ya, create custom audience banyak 5 juta. Terus saya udah nanam di pixel di webnya. Nah, biar di sini 5 juta itu masuk trafficnya itu ke web. Nah, di situ kan udah kebaca tuh pixelnya. Nah, itu apakah dua-duanya itu tetap dijalanin iklannya atau salah satunya aja, Mas? Yang 5 juta tadi apa ya? Aku belum. Ya? Yang 5 juta tadi apa? Yang 5 juta itu new audience-nya, Mas. Potential reach-nya. Oke, potential reach, audience potential reach, terus kemudian? Kemudian itu kan saya udah tanam ke ininya, ke webnya, pixelnya. Nah, itu saya mau retargeting biar nggak cuma sekali 2 kali dia ketemu iklan saya, Mas. Nah, itu apakah iklannya itu saya jalanin dua-duanya atau salah satunya aja, Mas? Oke, ini pertanyaannya adalah iklannya itu conversion atau mencari audiens yang baru sama retargeting. Nah, retargeting sama campaign conversion itu kita jalanin dua-duanya. Yang kita mesti cek atau pastikan adalah budget conversion sama retargeting harus seimbangkan ya. Misalkan contoh audiennya itu 5.000 ya, yang masuk ke landing page ya. 5.000 itu budget retargetingnya berapa? 5.000 kalau CPM-nya itu 26.000, maka budget totalnya adalah 5.000 dibagi 1.000 dikalikan 26.000. Atau 5 kali 26.000, sekitar 100.000. Jadi budget untuk retargeting cuma 100.000 maksimal, jangan lebih. Kalau lebih nanti dia akan lihat nonton lagi gitu, malah boncos gitu. Gitu, Mas. Nah, itu pertanyaan pertama ya, Mas. Pertanyaan keduanya itu untuk masang budgetnya itu bagusnya di mana, Mas? Di new campaign-nya atau di new adset-nya, Mas? Di adset-nya atau di campaign? Kalau CPO pastinya ada di new campaign ya, di campaign-nya ya. Kalau CPO kan campaign budget optimization itu di campaign level, tapi kalau yang ABO itu ada di adset level gitu. Tergantung objektifnya ya. Oke, baik. Mas Rakindo CEO. Ya, halo. Mas, ya makasih banyak kesempatan bertanyanya. Ini saya mungkin berbeda dari teman-teman yang lain ya, karena jualannya affiliate. Kalau saya affiliate marketing, Mas. Jadi sekarang yang digarap itu produknya produk akun keuangan gitu, Pak. Jadi perlu ada grup dulu gitu, perlu ada edukasi dulu gitu. Jadi akhirnya saya bikin grup di satu grup Telegram ya untuk edukasi dulu sebelum mereka beli gitu. Nah, saya 2 tahun mungkin ya, setahun 9 bulan itu organik saya pakai posting-posting di sosial media gitu ya. Terus ngerjain artikel sendiri gitu. Nah, pas ada Facebook Ad, saya pelajari nggak sempet dan bingung juga gitu ya. Akhirnya nge-hire orang yang suka Facebook Ads. Nah, udah jalan 2 bulanan ini, Mas. Tapi hasilnya tuh belum optimal gitu. Maksudnya si traffic yang datang ke grupnya tuh masih sedikit. Kira-kira apanya ya, Mas, yang perlu saya tekankan ke tim, terutama saya ada tim ads, supaya yang masuk ke grupnya itu banyak gitu, Mas. Sekarang masih di angka puluhan paling sehari itu. Objektifnya customer menuju ke grup ya? Ya, ke grup Telegram sementara. Tadi saya tertarik juga pas kemarin yang dilihat ada pengelolaan WhatsApp ya. Itu yang bisa ngumpulin data sampai 1.000 itu pakai apa, Mas? Itu kita ngiklan juga waktu itu database ya. Oke, saya jawab ya pertanyaannya. Ya, jadi pengen ngumpulin database sebanyak-banyaknya gitu, Mas.
Jadi kalau kita ngiklan ya, itu objektifnya misalkan kita pengen lead ya, itu sebenarnya kan lead orang yang ingin masuk ke grup. Nah, biasanya saya ngiklannya itu bentuknya ngisi form dulu, nama sama nomor telepon atau nomor WA. Jadi di awal kita sudah pastikan mereka itu tertarik kepada produk atau layanan kita. Setelah masuk ke form, itu nanti kita pakai OO namanya ya. Teman-teman bisa nanti pakai platform namanya order online ya, order online. Oh, order online. Terus kemudian yang kedua nanti ada WOA-nya, order online disambung ke WOA. Jadi ketika dia ngisi form, nanti customer itu diarahkan ke grup. Tapi kita punya nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya, kemudian namanya gitu. Sehingga kita bisa follow up mereka menggunakan menggunakan WhatsApp, menggunakan grup dan lain sebagainya. Kalau ke grup Telegram berarti dari landing page langsung ke Telegram gitu, Pak? Ke ini dulu, ke ngisi form dulu. Oh, ngisi form dulu. OO ke WOA atau apa tadi, Pak? Maaf. WOA ya, WOA ya. Itu aplikasi atau apa ya? Aplikasi. Oh, aplikasi. Tapi sebenarnya teman-teman bisa sederhanakan begini sih kalau cuman pengen masuk ke grup ya. Ya pengen masuk ke grup dari add itu langsung aja ke lead gen namanya ya. Nggak usah landing page, ke lead gen. Lead apa, Mas? Maaf, Mas, saya catat dulu. Lead generation. Oh, lead gen. Oke. Jadi di objektifnya ada engagement, kemudian lead, kemudian conversion. Nah, pilih aja lead. Di situ nggak perlu bertanya ngalor ngidul, ada landing page. Di sana udah kita bisa capture nama, nomornya, terus kemudian nanti direct ke grupnya. Gitu. Itu lebih cepat. Oh, jadi iklan, landing page, dari landing page ke? Nggak usah landing page. Oh, lead gen tadi ya? Iya, pakai lead gen aja, lebih cepat. Ya, nulisnya gimana, Mas? Maaf. Lead gen. Lead gen ya. Itu aplikasi atau website atau apa, Mas? Form. Objektif di Facebook. Oh, objektif di Facebook. Oke. Ya, makasih Mas atas penjelasannya. Lanjut Mas Joy. Silakan Mas. Selamat sore Mas Yoyo. Selamat sore Mas. Ya, saya mau coba tanya, saya mau coba soal dropshipping ke luar negeri, cuman mekanismenya masih agak sedikit bingung gitu loh. Makanya saya mau coba dari Mas Yoyo, kira-kira kalau kita dropshipping ke luar negeri itu tuh lead-nya itu kan masukin ke kita semua. Nanti itu CS-nya pakai CS kita lokal, jadi CS kita harus bisa bahasa Inggris, atau kita menggunakan Shopify ya, Mas Yoyo ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, sistem pembayarannya itu nanti bagaimana ya? Atau pakai PayPal kah, atau COD, ada sistem apa gitu yang bisa kita gunakan? Nomor satu, kalau dropshipping ke luar negeri, kita nggak perlu CS. Oke. Artinya, masa nggak masuk akal juga kan, misalkan kita omsetnya 8 miliar, terus kemudian CSK satu kelurahan gitu artinya. Terus dia bisa bahasa Jerman semua, nggak masuk akal. Jadi yang satu beauty-nya adalah kalau di luar negeri kita nggak perlu CS ya. Karena semua based on system. Nah, sistemnya pakai apa? Kita pakai Shopify. Itu kayak marketplace atau website kita sendiri. Terus kemudian, nah ini harus punya payment gateway. Payment gateway yang bisa diterima oleh PayPal itu diterima oleh Shopify itu adalah PayPal dan Stripe. Saya pakai dua-duanya, pakai PayPal dan Stripe. Gitu, jadi kita serba otomatis. Jadi otomatis dia nanti Shopify-nya langsung otomatis nge-convert lead-nya ke toko yang udah kita konekin di Shopify-nya gitu ya, Mas ya? Shopify itu toko kita malahan. Tapi kan di belakangnya bukannya connect ke Shopify kita ya? Toko yang suppliernya maksud saya, toko suppliernya. Oh iya, kalau ke supplier itu kan ke marketplace misalkan ke AliExpress ya, itu manual sih. Tapi kalau kita menggunakan Overflow itu udah otomatis nyambung ya. Shopify dengan Overflow itu nyambung gitu. Kalau misalnya nggak otomatis berarti kita hanya terima lead-nya lalu kita orderin secara manual gitu ya. Ya, AliExpress itu manual ya, takutnya kebablasan. Lah pakai Overflow aja. Siap. Makasih Mas Yoyo, makasih. Sama-sama, makasih. Mas, siapa ini? Mas Heru ada di sana?
Mas Rizky Gibran ada di sana? Mas Heru, monggo Mas. Ya, makasih Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya cuma tadi untuk ngitung CPA itu sebetulnya sudah dianggarkan atau berdasarkan data ya Mas ya? CPA tadi kan seringkali disebut CPA gitu itu. Apakah berdasarkan data terus akhirnya kita tahu oh CPA produk kita sekian, jadi masing-masing produk beda, atau biasanya ada rumus misalnya berapa persennya misalnya gitu. Itu aja, makasih Mas. Bagus. Pertanyaan bagus. CPA itu sebenarnya itu kita belum akan pernah tahu ya, nggak akan pernah tahu ya. Karena apa? Itu hanya prediksi aja. Kira-kira CPA-nya sekian. Itu nanti akan muncul kalau sudah ada konversinya, udah spending ya. Misalkan 100.000 ternyata oh CPA-nya produk ini 30.000. Produk fashion kira-kira 20.000. Produk herbal kira-kira 30.000. Produk kecantikan kira-kira 50.000. Produk elektronik kira-kira belasan ribu. Kira-kira kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita sudah punya datanya, sudah punya ceritanya panjang gitu ya, CPA kita bisa prediksi sebenarnya. Kayak tadi kita bisa prediksi. Sehingga kita bisa, oh ini kurang lebih budgetnya sekian. Karena udah panjang kan, kalau bisnis kita sudah setahun lewat, pasti tahu, oh ini elektronik sekian. Kita bisa prediksi. Tapi kalau produknya kita nggak pernah tahu, ya kita harus memprediksi sih sebenarnya. Kira-kira seperti apa. Tapi selalu kembali kepada realita. Realita itu biasanya CPA-nya mahal dulu terus murah gitu. Itu Mas Heru. Oke, Mas Rizky ada di sana? Mas Rizky Gibran. Monggo Mas. Ya. Ini Pak, kalau misalkan yang saya tanyakan, kalau misalkan produk saya kan di otomotif ya Pak, di mobil gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan business managers, jadi kan jatuh-jatuhnya seperti ini ya, kayak seperti reseller gitu ya, karena produknya sudah ada gitu. Nah, itu kalau misalkan menggunakan business manager, apakah bagusnya hanya menggunakan satu akun atau beberapa akun gitu Pak, untuk dalam penjualan satu merek aja ya gitu. Oke, Pak Rizky Gibran itu ATPM ya atau anu? Betul, ATPM betul Pak. ATPM. Nah, kalau kita ATPM sebenarnya kalau corporate itu satu BM aja sih sebenarnya sama Facebook. Nanti dikasih privilege untuk dapat support yang lebih maksimal dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kayak saya ini kan posisinya corporate, jadi mereka dapat ngasih support ke kita itu lebih, apalagi punya brand sendiri kan. Kalau punya brand sendiri, mereka biasanya akan memberikan ruang yang lebih, support yang lebih buat kita. Apakah menggunakan BM yang banyak? Nggak harus. Kalau kita corporate, biasanya mereka akan ngasih privilege supaya akunnya nggak mati-mati gitu ya. Terus kemudian dikasih kredit lain juga. Kredit lain itu apa? Itu kayak invoicing ya pembayarannya, invoicing, dan mereka bayarin ke kita bayar ke mereka itu 30 pembayarannya 30 hari dari setelah kita pakai iklannya gitu. Nah, itu bagus banget gitu. Karena kalau kita pakai BM 1 2 3 4 5 itu nanti kita dianggap spam sama Facebook. Kalau ATPM kan enggak ya corporate gitu. Jadi bisa caranya adalah kontak ke Facebook bahwa kita akan corporate punya PT, minta untuk dibikin akun corporate dan kredit lain. Gitu, ada lagi pertanyaan? Mas Eeng? Mas Eeng? Kalau Mas Eeng belum siap, Mas Eeng, halo. Ke Mas Richard dulu. Ya, halo. Ya, monggo. Ya, Pak Yoyo mau tanya, ini yang saya dengar untuk peraturan baru di Facebook, orang yang mau usaha atau beriklan di sana harus memverifikasi domain ya, harus memverifikasi domain dan usaha juga. Nah, itu yang saya mau tanyakan karena saya sendiri saya punya produk dan legalnya hanya baru dari UMKM aja, dan kita punya domain juga verifikasi berhasil, namun
pada saat kita mau verifikasi usaha gagal karena harus melalui email yang terhubung dengan domain. Nah, itu gimana mengatasinya ya Mas Yoyo ya? Apakah kita harus melalui itu atau kita bisa hanya, maksudnya pada saat kita di blok kita bisa buat BM baru gitu. Lalu apakah dengan BM baru kita bisa dengan tujuan website yang sama atau kita benar-benar harus menggunakan domain baru, nomor baru, ID baru gitu? Ya. Makasih Mas Yoyo. Oke, pertanyaannya yang pertama, kita mesti verifikasi domainnya, dan domainnya itu bisa yang murah aja 20.000 itu ada web.my, terus kemudian sama hostingnya itu setahun 250.000 ya. Kemudian Facebook menghendaki agar emailnya itu adalah email domainnya. Jadi di situ kita bikin email domain ya. Kan itu langsung bisa dibikin ya, masuk ke cPanel, setelah cPanel nanti cari yang pembuatan email ya, emailnya itu misalkan Mas richard.com, richardmay.id. Kemudian nanti bikin email namanya admin@richard.my.id. Nah, itu udah akun corporate. Itu yang dikendaki oleh Facebook. Itu aja sih. Kalau kita beli domain sama hostingnya, kita bisa bikin email otomatis kok. Langsung. Iya, jadi kalau saya domain udah punya beberapa dan saya juga udah punya udah punya email yang terhubung dengan domain. Tapi pada saat melakukan verifikasi, kode yang dari Facebook tuh nggak kekirim. Saya udah coba ke domain lain, ngebuat email baru juga tetap nggak terkirim. Itu gimana ya mengatasinya ya? Oh, kalau itu sih servernya ya biasanya. Dari sisi Oh, servernya. itu dari servernya, bukan dari Facebooknya. Jadi Tapi berarti kalau gitu kita nggak bisa iklan melalui menggunakan website, apa melalui Pixel aja bisa gitu Mas Yoyo? Itu bisa diatasi sih, paling itu servernya yang nggak kompatibel. Jadi mungkin bisa kontak ke penyedia layanan servernya, bisa hubungi ke sana atau pindah ke server yang lain, misalkan ke yang umum gitu ya. Itu biasanya bisa. Itu problemnya di server sih. SMTP-nya settingnya nggak benar gitu. Oke. Nah, lalu terakhir Mas Yoyo, itu masalah merek kita sendiri, itu untuk mengajukan license itu seperti apa ya Mas Yoyo ya di Facebook? Lalu apakah kalau kita pas posting ada brandnya kita itu harus menggunakan license atau enggak? Kalau kita mau mengajukan license itu biasanya begini, license itu biasanya hanya diberikan kepada partner yang sudah spending 10.000 US dollar sebulan, minimum 3 bulan, Mas. Jadi kalau sudah spending kayak gitu, mereka akan otomatis dihubungi. Kalau belum, mereka nggak mau mensupport. Tapi kalau kita belum bisa melakukan license, berarti pas kita post, kita masukin nama brand kita, itu akan terjadi pelanggaran nggak, Mas Yoyo? Oh, enggak. Kalau brand kita sendiri nggak ada masalah gitu. Ini yang saya maksudkan kalau kita misalkan pengen verifikasi license ya, itu harus spending sekian. Oke. Makasih Mas Yoyo. Sama-sama. Lanjut Pak Hadi. Ya, makasih Pak. Mas Yoyo pernah dropshipping dari China nggak, terus jual ke Indonesia? Sering, Pak. Oh, ya. Itu jualnya di marketplace atau lewat webnya Mas Yoyo? Di web saya. Kalau marketplace pasti berdarah-darah kita karena musuhan sama marketplace kan. Iya, karena saya lihat di marketplace ya, produk itu ada yang dengan ongkos kirim itu nggak masuk akal ya harganya. Maksudnya, itu saya kepingin tahu kenapa mereka bisa jual dengan harga yang sama di sana. Itu yang nanggung ongkirnya siapa ya? Tahu nggak Mas Yoyo? Tahu dong. Gimana itu Mas? Boleh bagi ilmunya. Oke, jadi di Cina itu harga yang keluar sekarang, misalkan harga di marketplace Cina atau marketplace Indonesia, itu biaya produksinya itu sepertiganya. Tapi oleh pemerintah China, itu ketika mereka bikin produk, nilai produksinya itu 30.000. Dimasukkan ke AliExpress jadi 100.000. Yang bayari adalah pemerintah China. Jadi disubsidi. Kamu bikin langsung bukan dibeli lah kontennya ya. Harganya jadi kayak disubsidi itu. Jualan 30.000 nanti sama pemerintah Cina ditransfer senilai 100.000. Serem kan? Sampai sini tetap 100.000.
yang mensubsidi pengiriman itu adalah pemerintah China. Jadi di AliExpress tetap 100.000, di sini tetap 100.000 karena yang yang mensupport pengiriman adalah shipping company dari Cina dan mereka disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi mungkin pemerintahnya rugi, tapi growth marketnya itu tinggi banget Kak politis jadinya. Jadi kalau kita mau dropship dari China itu, kita hubungin siapa? Suppliernya atau hubungin siapa? Aku saranin di Alibaba, bukan di AliExpress. Oh, oke. Terus tadi yang akun corporate itu, yang Facebook itu hubungin siapa, Mas? Yoyo. Kalau akun corporate, biasanya di BM itu harus spending 10.000 US dollar, ada nomor handphonenya, ada websitenya itu cukup menarik ya, nanti mereka akan menghubungi kita langsung. Jadi nggak bisa minta kita tuh satu arah mereka. Oke, ya, thank you Mas Yoyo. Sama-sama. Mas Sindu Luki, laki. Ayo, silakan Mas. Ya Mas Yoyo, selamat sore. Selamat sore. Mas, saya ini kan sebenarnya misinya bukan untuk berdagang dan berbisnis sih. Oke. Jadi saya kebetulan sedang tesis master Mas, untuk market potensial dengan sosial media indikator gitu. Ya. Ya. Terus saya mau lanjut ke dokter kemungkinan tahun depan, mungkin Januari gitu Mas. Kalau nggak ke Ceko ya ke Spanyol gitu. Nah saya itu dalam diskusi proposal dokter itu bisa nggak kalau saya ketemu Mas Yoyo 2 jam untuk interview live gitu Mas. Karena kan ada dokumen-dokumen gitu. Saya cuma perlu waktu untuk diskusi sama Mas Yoyo aja sih. Kebetulan saya tinggal di Solo, tapi saya kerja di Pertamina di offshore. Jadi saya sebulan di laut, sebulan di rumah gitu. Kalau seandainya bisa, nanti waktunya itu saya mengontaknya lewat mana gitu loh Mas. Oke, kita ada grup ya kalau salah ya. Ada grup Telegram, kita bisa cek. Oh, dari situ saya bisa ya Mas ya? Bisa. Oke, itu aja Mas Yoyo. Saya cuma belum berdagang Mas. Sama. Baru belajar aja. Tapi 2 hari ini saya juga calon dokter sastra Arab. Ya Mas, kurang lebih seperti itu Mas Yoyo. Terima kasih. Oke, siap. Saya ngerti maksudnya ya. Jadi maksud dan tujuannya adalah pengen melakukan benchmarking bagaimana market dengan indikatif sosial media ya. Oke, baik, thank you banget. Lanjut ke Mas Madu. Mas Madu Apek. Kosong ya. Mas Madu. Ya, Mas. Monggo. Nggak, saya tadi cuma mau nanya yang itu aja, ngiklan yang perusahaan, karena kan Madu Apik sendiri ini berbentuk perusahaan juga, udah ekspor juga ke luar negeri. Ya cuman kita mau dikencengin juga ngiklannya, gitu. Ya. Kebetulan juga Madu Apik juga ada yang di Yogyakarta. Sip. Nah, itu doang sih penjelasannya, tadi sedikit kurang connect sih Mas. Supaya bisa ngiklan, tapi basic itu perusahaan biar dapat space dari si Facebook Ads-nya, biar bisa juga B2B. Enggak dengar apa? Mas? Ada suaranya. Halo, kayaknya koneksinya putus-putus deh. Iya, Mas. Sorry banget, ini suaranya putus-putus. Dari saya ulang lagi kali ya, saya ulang lagi ya. Ya. Ya, pengen aja dapat itu ke permasalahan iklan, tapi basicnya perusahaan. Nah, tadi saya udah Mas jelasin juga, cuman lebih detailnya agak sedikit kurang paham, karena saya pengen iklan langsung ke end user B2B kita gitu loh. Sama ini udah sempat kita juga udah ada ekspor juga sih. Dan ada juga kantor Madu Apik di Jogja. Oke, siap. Jadi misalkan konteksnya adalah misalkan Madu Apik ini, maafkan kalau saya salah
menangkap ya. Jadi konteksnya adalah Madu Apik pengen mencari partner, distributor, reseller atau toko Perusahaan. atau apa ya, usaha yang lain yang nanti bisa jadi sales channel di bisnisnya teman-teman. Nah, ini bisa kita lakukan itu dengan cara begini. Kita ngiklan untuk mencari partner. Kayak saya itu juga mencari partner. Reseller, distributor, kayak tadi itu contohnya hermovit.co, itu salah satu website kita yang mencari partner, reseller, dan distributor. Tujuannya apa? Kita nggak jual langsung ke end user, tapi B2B. Ada yang ke distributor, ada yang ke reseller, ada yang toko-toko sekitar kita. Kita juga punya madu namanya brandnya Hermovit kayak tadi kan. Nah, itu salah satu strategi kita adalah ngejualnya tidak ke end user, tapi ke reseller. Ngiklannya kayak gimana? Ngiklannya kayak, nama saya Rubiantono, saya mencari partner baru untuk menjual produk atau brand saya. Kemudian kita pengen mencari partner yang bisa kita ajak scale up bisnis bareng. Kita akan ajari cara strateginya, ngiklannya gimana supaya bisnisnya kita bisa sukses bareng. Something kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu dalam waktu sebulan itu ada sekitar 1.000 orang reseller dan 23 distributor ya. Oke. Ya terus kalau buat ngiklan yang di ads itu yang perusahaan itu syaratnya emang harus apa dulu gitu Mas? Sama sih, nggak ada bedanya ya kalau iklan perusahaan, nggak ada bedanya. Oh, nggak ada bedanya. Oke, sip. Thank you Mas, itu aja pertanyaannya. Sama-sama. Mas Fauzan ada di situ? Langsung terdiam saya. Ya, halo, ada Mas. Ada suara kedengar Mas? Kedengeran, monggo langsung. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Mas, terkait ini Mas, tadi kan pemasangan iklan ya Mas ya, udah dijelaskan terkait iklan iklan tadi menengah ke bawah kan sudah dijelaskan ya Mas ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai untuk iklan atas, tingkat atas. Saya kan kebetulan marketing nih Mas ya, di bidang properti. Ya, langsung ke pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaannya. Nah, apa ada tipsnya nggak Mas terkait mengiklan untuk produk properti di atas ya harganya yang tinggi gitu. Oke. Nah, untuk kampanye ini bagusnya menggunakan leads atau interaksi ya Mas. Nah, gitu paling gitu aja Mas. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Nah, teman-teman kalau misalkan ini ya, ini saya kasih contoh ya. Di sini ketika kita ngiklan produk dengan harga yang mahal, itu kita bisa ngiklan di Google sebenarnya. Ya. Ini saya kasih contoh buatnya ini. Jadi rumah murah di Jogja. Di sini banyak sekali iklan-iklan yang bertebaran di sana dan itu bisa kita jadikan contoh kalau kita ngiklan produk-produk yang mahal itu nggak murah ya, itu bisa dilakukan dengan cara ngiklan di Google dan di retargeting di Facebook gitu Mas. Jadi ngiklannya di Google, kenapa orang ngetik dulu cari rumah murah di Jogja, murah rumah di Jogja gitu ya. Gitu. Teman-teman. Itu Mas cara strateginya. Nah, kemudian setelah itu fire di pixel masuk ke landing page, kita bisa retargeting dengan menggunakan Facebook. Jangan sebaliknya, karena orang di Facebook itu nggak tahu dan nggak ingin nggak ingin beli rumah, tiba-tiba nongol iklan kita gitu. Nanti potensi reach-nya, potensi customer-nya itu jadi sedikit, karena memang mereka nggak minat gitu, awalnya. Tapi kalau dari Google, dia udah minat duluan. Itu Mas. Lanjut ke Mas Akram, Mas Fauzan, cukup ya satu pertanyaan ya, masih banyak ini. Oke, Mas Akram silahkan. Masing-masing orang satu pertanyaan ya, masih banyak ini ternyata. Halo Mas. Iya. Assalamualaikum, maaf tadi sholat dulu. Ini pertanyaannya tentang cookie sama cache Mas. Apakah benar dari delivery ads yang hari besok itu beberapa persennya dari hari ini? Jadi yang hari ini beberapa persennya besok masuk ke besok dari cookie sama cache. Yang kedua, minimal database yang diinput ke Facebook berapa ya? Saya ada database closing 15.000 kurang lebih database, tapi belum terconvert secara ya sesuai keinginan kita gitu. Yang salah itu settingan ads-nya atau kualitas database-nya ya?
Oke, yang pertama, kalau kita ngomongin cookies, seharusnya itu langsung ya, tapi biasanya dia akan ada jeda ya, sekitar 1 jam dari data yang sekarang. Tapi secara sistem dia udah masuk cepat gitu. Karena Facebook tidak menggunakan cookies sebenarnya dia. Soalnya di settingan event manager kan ada cookies, saya settingan cookies di sana, makanya saya tuh ada pertanyaan tuh penasaran dari sana gitu takutnya tuh. Ya, itu untuk membantu Facebook untuk men-trigger tambahan ya, kalau misalkan gagal di menggunakan sistemnya, itu dia menggunakan cookies, dan itu implementasinya sekitar setahunan yang lalu ditambahkan cookies. Tapi konversi aslinya itu nggak pakai cookies, tapi dia menggunakan browsernya, menggunakan apa namanya sistemnya Facebook sendiri. Nah, kemudian database paling Mas. Kemudian yang database itu paling bagus itu kalau di atas 1000 sebenarnya. Jadi kalau database itu terbaca lebih dari 1000 itu udah cukup valid sebenarnya. Oke. Soalnya sih saya ada database-nya database closing itu kan, bukan database lead. Jadi lumayan kali aja bisa lebih broad lagi gitu kualitasnya. Ya, kalau 15.000 lebih akurat sih sebenarnya. Oke deh. Oke Mas, thank you Mas. Sama-sama, Mas Sain, silakan Mas. Suaranya Mas baik. Yuk, monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas, saya punya produk baru herbal, tapi menurut Facebook itu kayak nggak boleh gitu, karena produk saya itu mengarah ke stamina pria, perempuan, kayak gitu. Itu cara ngakalinya gimana Mas ya? Soalnya produk saya ya cuma itu gitu. Oke. Yang pertama, produk-produk herbal itu nggak apa-apa dan nggak masalah. Terus kemudian kalau misalkan mengarah ke stamina pria, nggak ada masalah juga ke stamina. Tapi kalimatnya begini, membantu meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh, membantu meningkatkan kesehatan, membantu meningkatkan stamina itu jadi nggak bisa gitu. Jadi bahasanya disamarkan gitu. Iya, membantu gitu ya. Konsepnya membantu. Kalau ada kalimat membantu akan cukup membantu sih sebenarnya, dan nggak akan kena ban gitu. Terus yang kemarin itu nggak bisa pasang iklan disable gitu. Itu solusinya saya bikin fanpage baru atau FB baru ya? Iya, pastinya harus fanpage baru ya, akun baru sama landing page baru ya. Oh, siap. Ya udah, makasih Mas Yaya. Sama-sama. Mas Teguh Utomo. Mas Teguh Utomo. Yuk Mas Teguh. Silakan. Halo. Iya, monggo. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, ini untuk strategi survei bisnis tadi kan ada 3. Salah satunya kan untuk tes produk ya Pak. Itu caranya gimana tes produk, lalu untuk mengetahui produk itu winning atau tidaknya itu bagaimana? Terima kasih. Cara untuk mengetes produk apakah itu winning apa enggak ya, pastinya kita sebelum bikin produk itu dites dulu kayak kemarin, dilakukan due diligence, marketnya berapa, jumlahnya berapa, kemudian jumlah pencariannya berapa. Setelah itu baru kita tes produk. Itu kalau misalkan kita mau pakai brand sendiri, jangan bikin brand sendiri dulu. Campaign menggunakan produknya kompetitor. Kalau kita campaign menggunakan produk komputer dan winning, baru kita bikin brand sendiri, baru bikin brand milik sendiri. Tapi kita nggak dibebani dengan biaya produksi dan lain-lain sebagainya. Nah, caranya yaitu ngiklan punya orang lain dulu. Kalau orang lain itu winning, maka kita nanti bisa jalan dengan brand kita sendiri gitu. Itu Mas. Terus strateginya gimana? Gitu ya, pastinya ngiklan ya. Kita ngiklan ya. Nanti akan ketemu. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Mas Muhammad Bayu. Muhammad Bayu. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Yoyo, kalau untuk dunia
e-commerce ini kan masih baru sekali untuk saya. Jadi saya masih betul-betul memang belajar dari colok kabel betul ini. Hanya saja saya mau meningkatkan untuk penjualan. Hanya aja ada tiga bidang yang saya ada ini saat ini gitu. Yang pertama itu ada seperti kue kering gitu. Ya, produksi kue kering dengan beberapa item. Kemudian juga ada properti sama herbal. Gitu. Nah ini semuanya sudah jalan. Cuma kalau misalnya untuk kita scale up, untuk lebih meningkatkan penjualan, ini yang mana yang lebih saya fokuskan lebih dulu? Atau apa tiga-tiganya semuanya, atau gimana? Apa semuanya harus buat web semua? Kemudian gimana? Nah ini saya perlu bimbingan betul ini, Mas. Oke, thank you banget pertanyaannya, Mas. Jadi kita ini jalan dengan beriklan, itu saya sendiri ya. Mungkin bisnis saya banyak, tapi saya sekitar situ produknya, yaitu beauty dan fashion. Kenapa saya harus fokus ke satu hal itu, yaitu ke beauty dan fashion. Kalau bisnis kita macam-macam dengan berbagai macam variasinya, itu kan memberatkan kita untuk negaranya. Mending satu besar daripada banyak kecil-kecil gitu. Akan ngerempongkan kita ya. Karena ngerempongkan kita, jadinya kita akan membuat capek sendiri nanti takutnya. Kalau kita bisnisnya banyak, tapi kita kan mengelola A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau misalnya kita punya produk fashion, walaupun brandnya ada 5, tapi stoknya 1, itu kan lebih enak ya, daripada brandnya 5, tapi produknya beda-beda. Nah, itu akan membuat kita malah repot. Aku saranin, mending fokus ke satu hal aja, dan kita gedein ke situ supaya bisa maksimal. Saya punya produk di global market, satu jenis produk, satu biji produk, itu bisa sampai ke 8,6 miliar, itu cuma satu biji. Kalau produknya 1.000, mungkin semaput saya. Gitu, Mas. Oke, gitu ya. Ke Mas Rahmat. Ya. Ke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak. Ini, Mas, kalau saya kan barusan tuh dibatasi iklan di Facebook. Itu saya masih bisa iklan nggak ya? Gitu, Mas. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, pertanyaannya kalau dibatasi itu kemungkinan ada yang dilanggar ya. Yang dilanggar itu teman-teman bisa appeal dulu. Tapi paling mudah itu kontak ke CS. Kalau dibatasi nggak apa-apa sih kalau permanen restriction itu udah nggak bisa ya. Tapi kalau teman-teman itu baru limited ya, di limit itu ya, biasanya mungkin karena kita postingannya mungkin melanggar community guideline, itu nanti ditanyakan ke CS di hari Senin jam 9 sampai jam 4 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tanyain apa yang perlu diperbaiki gitu. Mereka akan ngasih tahu ke kita nanti ini gitu. Problemnya ini. Nomor CS-nya di mana ya? Facebook.com resources. Nanti bisa chat kayak Messenger. Tapi itu dari Facebook. Oh, di Facebook Managernya? Ya, Facebook.com resources. Facebook. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama. Mbak Denia, silakan. Suaranya nggak keluar, Mbak. Atau ready, Mbak? Nggak bisa ya? Oke, siap. Ke Mas Kamila hijab dulu. Ayo, silakan. Silakan. Ini
namanya bukan Mas Kamila ini. Di unmute, oke. Ya, oke. Dika, Mas. Namanya Dika. Oke. Jadi gini, Mas. Saya ada pertanyaan. Saya kan udah jalanin bisnis fashion nih. Iya. Nah, terus sudah sempat sering iklan juga. Cuma kayaknya sih belum maksimal, Mas. Saya belum maksimal karena memang saya belum ada landing page juga. Jadi masih pakai langsung ke WA atau masih di marketplace, jadi belum ada landing page. Terus juga belum connect ke Pixel. Nah, sarannya untuk landing page itu memang harus wajib ada atau sementara masih di marketplace aja dulu atau gimana, Mas? Soalnya saya kan juga masih pemula gitu. Ya, kalau aku saranin kita kalau mau skala bisnis dalam skala yang besar ya, mungkin skala besar itu ya 100 juta, 500 juta itu wajib harus pakai landing page ya. Kalau kita arahkan ke marketplace itu nanti sia-sia karena database-nya ada di marketplace dan kita nggak bisa fleksibel di situ. Oke, terus kalau untuk landing page itu ini tadi yang kata Mas Ayo yang ada yang harga 20 sampai 240 per tahun itu ya? Iya, itu yang versi murahan lah ya, murah-murah. Tapi masih ada banyak yang lain ya? Iya, masih banyak. Itu bikin sendiri tuh kali itu cuma dikasih domain sama hostingnya aja. Tapi websitenya belum dibikinkan. Oh, belum ya? Jadi kita ini sendiri berarti ya? Iya, bikin sendiri. Itu cuma domain aja sama server. Oke. Terus untuk ini Mas, untuk ke Pixel. Jadi Pixel ini saya mau tanyakan untuk Pixel itu alat untuk mengontrol dan menganalisa iklan kita itu aja berarti Mas ya? Iya. Jadi Pixel itu untuk memberikan feedback data ke iklan kita ini, datanya bagus apa enggak, fire apa enggak, kemudian itu konversi apa enggak, itu dari Pixelnya itu. Indikator ya, indikator. Dan tetap harus ada landing page. Kalau nggak ada landing page nggak akan kepakai Pixelnya. Iya. Oke, ya. Oke, makasih Mas Ayo kalau gitu. Oke, sami-sami. Mbak Denia siap? Suaranya Mbak Denia. Nggak muncul, Mbak. Chat aja gitu. Kita ke Mas Mali Yakin dulu ya, ya Mas. Dicek itu apa namanya koneksinya Mbak, apa namanya suaranya Mbak? Mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas saya mau tanya gini, jadi yang saya iklankan itu adalah klinik ya, jadi klinik dokter gigi. Nah kebetulan itu awal-awal emang ada pelanggaran karena saya juga belum paham itu dari copywriting-nya mungkin yang salah karena terlalu menunjuk ke misalkan kamu akan apa nah gitu. Kemudian sudah saya perbaiki, setelah lama itu kemudian di-ban akun yang personal saya di-ban, kemudian kan ada beberapa ada beberapa fanpage, ada 3 atau 4 kurang lebih itu terkoneksi dengan akun yang di-ban. Kemudian saya bikin akun yang lain untuk menjalankan iklan, tapi untuk fanpage-nya itu tetap yang lama. Nah, kemudian bisa kayak melanggar lagi. Nah, itu apakah emang fanpage yang terhubung dengan akun yang di-ban itu kemanapun akan tetap terdeteksi atau bagaimana seperti itu? Ya, iya Mas, betul sekali Mas. Jadi fanpage yang dibuat oleh akun personal yang pernah di-ban itu dipakai lagi di BM yang sama, itu akan di-ban lagi ya. Tadi malah sudah sempat tak tulis ya. Jadi kalau kita menggunakan fanpage untuk akun dari akun yang pernah di-ban itu nanti dia akan akan di-ban juga. Jadi aku saranin kalau kita punya BM yang baru, mendingan bikin BM yang baru gitu ya, mendingan bikin BM yang baru, semua baru, websitenya baru, sehingga nanti ketika kita jalan dengan BM baru atau akun baru itu kita nggak ke disable lagi. Gitu.
Yang terakhir boleh satu lagi, Mas. Untuk apa namanya, kira-kira pengaruh dari IP website kita itu mempengaruhi apa enggak sebenarnya kalau hubungannya dengan pelanggaran? Nggak ngefek sama sekali ya? Oh, enggak ya? Yes. Oke, terima kasih Mas Yaya. Sami-sami. Mbak Denia siap? Yuk, Mbak Denia. Nggak muncul suaranya ya. Ya udah, chat aja. Chat. Baik. Mbak Trisi. Selamat sore Pak Mas Yoyo. Selamat sore, Mbak. Pertanyaan saya jadi gini, kebetulan sekali saya memang sedang optimasi produk madu, yaitu madu yang saya lihat setelah saya mendaftar produknya Mas Yoyo. Ya, ini ya. Begitu. Saya beli dari supplier tentunya mungkin ya, karena Mas Yoyo tadi bilang bukan apa B2B ya. Yang saya ingin tanyakan, sebetulnya beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab. Saya sedang mau membuat website, dan di website itu saya akan, karena saya sendiri dropshipper, membuat produk yang berbeda-beda dengan supplier yang berbeda-beda. Tapi tadi Mas Yoyo sudah jawab lebih baik fokus ke satu. Kalau seandainya saya fokus ke Hermofit dengan madu ini, saya ingin menjualnya di Jerman, itu gimana Mas Yoyo? Ya, ini konteksnya kalau kita pemilik brand ya, tapi kalau kita palu gada gitu ya, biasanya kita menjual banyak karena kan kita toko ya, berbeda konteksnya. Kalau kita toko mestinya semakin lengkap ya, semakin lengkap itu semakin bagus. Cuman banyak penggede Shopee itu menyarankan begini, kalau kita punya bisnis, punya toko, itu satu niche aja, misalkan madu A, B, C, D, E, H gitu. Oke. Kemudian seri madu A, B, C, D, E, H. Jadi toko kita dikenal sebagai toko madu. Oke. Walaupun itu brandnya beda-beda, tapi satu jenis gitu, Pak. Sip. Oke. Pertanyaan lainnya, gimana caranya untuk jual di Jerman? Itu belum terjawab, Mas Yoyo. Apakah ada kemungkinan untuk itu? Kalau di Jerman pastinya bisa ya, karena kan produknya kita bisa sampai ke sana gitu. Yang penting paling posisinya dia harus ada agen yang ada di sana, terus kemudian bisa dijual di sana. Kalau tanpa agen dikirim dari sini itu pasti lebih mahal, karena barang dikirim di sini ke end user kan itu ketemunya mahal ya, paling 1 juta 500.000. Tapi kalau dikirim bak dari sini, misalkan dikirim per 100 biji, terus diecer di sana, itu akan lebih murah gitu sih. Possible banget. Oke, nah karena saya belum bisa menjadi supplier atau distributor, saya sering melihat dari supplier saya ini habis stok. Kalau saya langsung beli dari Mas Yoyo itu nggak bisa ya, atau gimana sebaiknya? Kalau habis stok itu biasanya dia akan beli ke kita sih sebenarnya kalau distributor ya. Gitu. Oke. Kalau nggak punya distributor. Oke, Mas Yoyo. Distributor. Iya, setelah ini kita mendapat rekaman dari webinar kemarin dan hari ini nggak? Karena saya harus belajar. Oke, terima kasih banyak Mas Yoyo. Oke, sama-sama. Lanjut ke Mas Hildom, ada di sana kah? Mas Hildom. Hidon Pak Yoyo. Oh ya Mas Hildon, sorry. Hidon tanpa L. Oh Hidon. Ya. Udah perpet kayaknya ini. Udah seharian. Siap. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya saya ikut acara Bapak ini sebenarnya memang ingin belajar. Saya orang baru, benar-benar newbie. Saya pun untuk bisnis juga belum punya gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, apakah memang kalau misalnya menjadi pemula itu, apakah memang mesti harus melewati newbie dulu, kemudian terus menjadi dropshipper, reseller, kemudian baru sebagai distributor, Pak? Dan kemudian kira-kira kalau misalnya saya mau menjajaki untuk lebih memang mau akan berbisnis itu, apakah bisa join dengan Pak Yoyo ini ya, mungkin jadi reseller kayak atau misalnya dropshipper gitu Pak?
Iya. Atau apa langkah yang mesti harus saya ambil itu, Pak? Apakah kemudian berikutnya, apakah memang diperlukan modal berapa untuk ya seperti itu, Pak? Iya, jadi Iya, benar. turun. Makasih Mas. Jadi di dalam memulai bisnis digital marketing ini, kita itu mulainya, kalau saya ya, mulai dari jumput menjumput ya, dari ngumpulin serpian-serpian kecil yang mungkin waktu itu belum ada karena zamannya memang belum digital marketing. Bagi teman-teman yang saat ini pengen belajar, pengen punya brand sendiri, ya memang semuanya dari newbie ya, dari baru. Itu kan kayak pemula ya, bahasa newbie itu pemula. Nah, kita bisa mulai step pertama distributor, reseller, agen gitu ya, distributor gitu. Nah, itu akan bagus banget dan itu membantu banget karena apa? Kita akan punya pengalaman bagaimana mengelola bisnis online itu dengan orang lain, berpartner dengan orang lain. Kayak kita belajar kayak gini, kalau kita atau teman-teman jadi reseller distributor, kita ketemunya bisa setiap minggu sekali, sebulan sekali ngobrolin tentang strategi marketing. Yang kayak gitu tuh akan membantu banget. Nah, ini akan memboost knowledge kita supaya nanti bisa cepat ya, bisa cepat besar gitu. Bisa cepat menguasai. Kalau kita nggak praktek ya kita biasanya pinter kalau ATM sih, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau kita belajar dari nol itu akan semaput nganggur gitu. Itu sih tekniknya ya. Bisa mulai dari reseller dulu nggak apa-apa gitu. Kan nggak mahal juga kan, misalkan jadi reseller Hermofit itu 880.000. Itu nggak bayar resellernya, tapi dapat madunya 10 pieces loh. Jadi beli barangnya gitu. aja jadinya. Kepayoyan ya berarti ya? Ya kayak sabun itu juga jadi reseller itu 880.000 tapi dapat berapa biji sabun gitu. Jadi beli barangnya gitu supaya bisa mulai. Kalau teknik atau trainingnya itu mah gratis, tapi beli barang senilai harga reseller. Jadi teman-teman nanti dapat harga reseller ya, tapi nanti beli barangnya dijual lagi profit loh gitu. Oh gitu. Dan kayak misalnya jadi newbie kayak gini, apa yang kamu harus juga memiliki misalnya seperti kayak Facebook seperti itu, kemudian atau misalnya udah langsung misalnya sudah punya web sendiri atau yang lebih advance lagi gitu, Pak? Iya, kalau itu sih step berikutnya ya. Kalau teman-teman sudah belajar distributor, reseller, itu bisa diajari dengan WhatsApp marketing, Instagram, kemudian ke marketplace. Tapi kalau sudah ngiklan, mestinya harus punya website dan lain sebagainya. Nah, di dalam reseller ini biasanya udah ada ininya, modul-modul trainingnya gitu. Jadi tinggal ngikutin aja. Gitu. Mas, oke, Pak. Lanjut ya. Mohon bimbingan, Pak. Matur nuwun. Sami-sami. Mas Jason. Halo Pak Yoyo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Jadi saya baru mau mulai Shopify dropshipping internasional dari China. Saya mau tanya cara testing produk buat skala internasional itu gimana ya, Pak? Kemudian cara cari supplier yang bagus, yang tepat itu dari Alibaba atau AliExpress itu gimana ya, Pak? Lihat apa aja. Terus yang pertanyaan ketiga, budget iklan internasional minimal berapa ya, Pak? Kan tadi Bapak Yoyo bilang di Indonesia budget iklan minimal 20.000 sampai Mas Hanan tadi disconnect ya kayaknya ya. Kita lanjut pertanyaan Mbak Denia. Mas Yoyo, saya nggak jual produk. Expertise saya di kreatif design and web developer. Apa strateginya untuk approach klien dan strategi iklannya gimana? Nah, ini teman-teman di sini itu tadi pertanyaannya banyak yang bagaimana cara bikin website. Mbak Denia nyemplung di kolom yang benar nih. Jadi kalau mau bikin website ke Mbak Denia aja gitu. Nah, terus kemudian bagaimana sih kalau kita misalkan mau ngiklan produk-produk jasa seperti itu strateginya kayak apa? Ya kita bisa ngiklan dengan ngiklan kayak Niaga Hoster ya. Niaga Hoster itu jualan hosting, tapi dia juga memberikan jasa untuk jualan jasa untuk membuatkan website. Nah, itu juga bisa. Itu ya teman-teman. Nah, cara atau strategi atau approach-nya kayak gimana ya? Di situ kita memberikan wawasan bahwa di masa pandemi ini semua orang berjualan online. Supaya bisa berjualan online, maka kita harus butuh website untuk mengkomunikasikan produk kita, jasa atau layanan kita ke orang lain. Seperti ini, ketika ibu-ibu itu atau teman-teman itu membutuhkan jasa website, nah kita punya website yang menerangkan fungsi dan manfaatnya website ini ke customer.
Nah, kalau kamu pengen membeli atau pengen mendapatkan, kalau kamu pengen bisnismu scale up-nya bisnisnya cepat dan berkomunikasi dengan customer itu lancar, maka silahkan order website ke kami. Katakanlah kayak gitu Mbak caranya Mbak. Oke, ke Mas Alvan. Kayaknya udah sore nih kita. Monggo Mas. Halo. Halo Mas. Monggo, monggo. Oh ya, Mas, ini saya nggak jualan produk, saya kan jual jasa desain tuh loh Pak. Iya. Desain buat sosial media, buat bisnis online gitu kan. Nah, saya tuh mungkin sebulan tuh cuman bisa menghandle 5 akun bisnis, 5 klien gitu. Nanti itu iklannya itu cuma sampai mendapatkan 5 klien terus berhenti. Terus nanti bulan depan mulai iklan dari nol lagi apa dinyalakan terus saja ya Pak? Oke, kalau saya sarankan kalau teman-teman itu posisi bisnisnya bagus ya, posisinya bagus, ya mestinya kita bangun tim Mas. Bangun tim untuk mensupport bisnisnya teman-teman. Jadi misalkan kalau jasa apa tadi? Jasa desain ya? desain konten untuk ya desain konten itu ya kita ngiklan, kalau ngiklannya sih terus-menerus ya, tapi kalau misalkan kemampuan kita hanya 5 klien, ya kita 5 klien dulu sembari menata tim supaya mereka bisa bisa mengelola bisnisnya, bisa mengelola orderannya gitu. Nah, setiap bulan nambah gitu. Nah, kalau ngiklan ya sesuaikan dengan budget dan kemampuan tim sih menurutku gitu, Mas. Oh iya ya. Bisnisnya bagus banget tuh. Siap. Coba. Oke, gitu ya. Thank you. Thank you, Mas. Ke Mas Eeng. Monggo, Mas. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suaranya, Pak? Iya, udah jam 4 ini. Oh iya, oke. Makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, saya kan ngiklan di Google Ads juga, Pak. Jadi di Google Ads, 2 tahun yang lalu saya ngiklan di Facebook Ads juga, cuman kayaknya produknya memang lebih lead di Google Ads. Yes. Nah, ternyata setelah di Google Ads itu saya ketemu yang namanya GDN. Nah, GDN ini ternyata dengan Facebook tuh head to head ya Pak, konsepnya sama nih. Nah ini lebih enak mana nih Pak kalau GDN dengan Facebook Ads ya Pak? Oke, baik. Saya juga iklan di GDN ya, Google Display Network, YouTube, dan Facebook. Nah, kalau ditanya mengenai enaknya gimana, menurutku itu cara kita meleverage bisnis sih. Kalau meleverage bisnisnya, kita pengen bisnisnya skala bisnisnya besar, maka aku saranin ngiklannya di 2 tempat itu, di Facebook sama Google. Saya ngiklan di 2 tempat, di Facebook sama di Google. Dengan ngiklan di Facebook sama di Google, itu kita akan menambah leverage bisnis kita supaya orang akan ketemu di GDN, di retargeting di Facebook. Kita ngiklan di Facebook, di retargeting di GDN gitu. Cuman pesan saya adalah di GDN itu seringkali ketemu website-website yang seling meng-abuse sistem. Jadi mereka aslinya bot ya, tapi mereka bukan traffic real. Maka dari itu aku saranin kalau GDN milihnya ya, display itu milihnya di YouTube aja. Oke, terima kasih. Ya. Oke, lanjut ke Mas Asraf. Mas Asraf ada di sana. Sembari nunggu Mas Asraf, kita ke Mas Haraki. Halo Mas Jayo. Halo. Lanjut. Tadi saya ngelihat di page quality Facebook saya itu ada masalah ya. Ada beberapa masalah dan mereka bilangnya tidak disuggest untuk orang lain katanya. Page saya itu tidak disuggest untuk new people katanya begitu. Oke. Nah, apakah itu berpengaruh dengan iklan yang saya bikin nanti atau bagaimana? Yes banget. Saatnya fanpage-nya untuk diistirahatkan. Tapi tadi saya ngelihat masalahnya itu ada di beberapa post gitu kan. Jadi saya delete postnya. Tapi sekarang udah hijau lagi, udah oke lagi. Nah, apa masih berpengaruh ya? Masih sih Mas. Kalau itu strike-nya itu biasanya dikeluarin setelah 6 bulan sih. Oh, jadi baiknya bikin page baru lagi gitu? Iya, nanti 6 bulan bisa dipakai lagi itu. Oh, kalau masih saya pakai page ini seperti apa itu konsekuensinya? Paling agak lebih mahal sedikit sih biaya iklannya.
Oh, biar lebih mahal aja. Biayanya lebih mahal aja. Oh, oke. Terus satu lagi Mas, saya kan pernah untuk request untuk buka shop juga nih di Facebook-nya. Ya. Itu ditolak juga sebenarnya. Itu masih mempengaruhi juga nggak kalau saya masih jalanin iklannya? Enggak Mas. Enggak masalah. Enggak ya? Enggak. Oke, itu aja Mas. Makasih ya. Sama-sama, Mas Mas Asraf Adin ya. Pak Asraf. Oh, mikrofonnya nggak bisa kayaknya. Mbak Amirah, sembari nunggu Mas Asraf. Mbak Amirah. Iya, halo Mas. Halo. Oke, monggo. Ini Mas mau nanya sedikit. Ini kan saya saat ini sedang pakai iklan yang carousel kan Mas ya. Ada iklannya. Cuman saya lihat kompetitor mau bikin postingan itu lebih viral, yang mana komentarnya banyak. Itu kan bikin orang antusias juga Mas. Nanya-nanya ongkir lah mungkin, bagaimana. Jadi pertanyaan pertama, apakah carousel itu akan muncul ketika orang biasa secara organik datang ke fanpage kita, itu akan muncul atau enggak? Yang pertama itu. Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak akan dapat reach organik kalau carousel. Ya. Oh Sebenarnya gitu. kalau di Facebook pun nggak akan dapat organik ya sekarang itu. Alasannya Mas mungkin? Karena Facebook ingin menjual, nggak ingin ngasih gratisan. Oh gitu. Nah, itu pertanyaan. Berarti kalau mau saya niatnya ingin bikin postingan yang viral, yang bisa bikin orang antusias juga ingin bertanya tentang produk kita, mainnya berarti dengan postingan yang sudah ada ya? Yes, post ID yang sudah ada. Oh gitu. Untuk supaya balance Mas antara penjualan sama kombinasinya itu mungkin bisa pakai interaksi sama konversi ya Mas? Iya, disambung. Jadi post ID-nya itu jalanin 2 tempat, yaitu interaksi sama konversi supaya social proof-nya dapat maksimal ya. Gitu. Oh Mas, satu lagi nih terakhir. Saya sering mendapatkan ketika iklan itu sering mendapatkan over promise gitu loh Mas. Over promise. Jadi pertanyaannya, apakah over promise itu hanya dipantau di judul saja, atau di deskripsi juga, atau bahkan di gambar juga mereka pantau? Pantau di semua tempat, kecuali di video ya, mereka nggak bisa. Kalau gambar tetap mantau mereka? Tetap pantau ya. Oh gitu. Mungkin gara-gara di gambar ya saya masih pakai itu, padahal saya sudah cek itu di deskripsi sama di judul, semua aman gitu loh. Oke, iya. Oke, berarti gambar juga. Iya, lanjut ke berikutnya ya, Mas Amira. Oke. Oke, Mas Agus, lanjut ke Mas Agus. Ini kayaknya nggak bakal habis tuh pertanyaannya. Kita harus selesaikan tambahan 2 ya. Mohon maaf kalau misalkan teman-teman ada yang nggak kebagian ya, Mas Wira tadi udah ya? Mas Wira tadi sudah. Kemudian Mas Riri. Saya Mbak, Mas. Oh iya. Halo. Selamat sore. Mas Yoyo, ini saya mau nanya. Jadi kan saya lihat bisnisnya Mas Yoyo ini gede di reseller ya. Iya. Nah, saya di ini user Mbak, reseller tuh baru 3 bulan nih. Enggak, maksudnya punya banyak reseller. Iya. Ya, gitu. Distributor yang punya banyak reseller. Nah, ini saya dalam setengah tahun ini kan sebelumnya kan awalnya saya usahanya sendiri langsung jual ke end user. Terus banyak yang tertarik untuk jadi reseller. Cuman setengah tahun ini saya ngelola resellernya kayaknya nggak jalan. Nah, saya lihat punya Mas Yoyo kan punya aplikasi ya. Apakah memang kalau reseller itu supaya jalan kita harus punya aplikasi atau bisa kita jalanin organik dari WhatsApp group atau Telegram group itu aja? Itu aja pertanyaan saya. Oke, thank you Mbak. Saya sih fokusnya malah di Telegram sih sebenarnya, lebih banyak interaksinya di sana. Kalau kita menggunakan aplikasi itu memudahkan mereka untuk melakukan pembelian, penjualan, dan melakukan transaksi aja sih. Jadi kita nggak terlalu banyak ya.
ada ini nggak Mas pelatihan misalnya kayak product knowledge atau apa gitu yang Ya. secara rutin dilakukan? Betul banget pastinya, dan itu penting buat kita mengelola reseller ya. Oke, berarti itu harus rutin dilakukan ya kalau resellernya jalan ya. Yes. Terima kasih Mas, selamat sore. Sami. Mas Rizal. Ya Mas, Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau nanya ini aja, kalau untuk custom audience. Halo. Mas Rizal dulu. Ya. Halo Mas. Yes. Kalau untuk awal ngiklan kan kita pakai save audience ya Mas. Ya. Save audience, kemudian testing tadi kan pakai banyak ad set. Nah itu diarahkan ke landing page, kemudian kita rekam dengan pixel. Nah untuk buat custom audience itu butuh berapa audience yang direkam pixel Mas? Apakah 1.000, 5.000 atau 10.000? Baru nanti dibikin custom audience. Nah setelah dibikin custom audience-nya itu, apakah save audience yang bagus itu dipakai lagi atau hanya ngiklan ke retargeting aja? Terus untuk buat lookalikes-nya kapan gitu loh Mas? Itu aja sih. Semoga aku ingat ya pertanyaannya. Karena itu pertanyaan satu tapi anaknya 10. Jadi yang pertama adalah kalau kita ngiklan, CA-nya berapa ya? Custom audience-nya itu sampel size-nya itu minimal 1.000 sebenarnya Mas, supaya itu maksimal ya. Mulai 1.000 itu kalau lower dari 1.000 dia nggak akan muncul datanya ya. Tapi kalau 1.000 itu udah mulai muncul. Setelah mulai 1.000 kita bisa bikin CA ya, bikin LAA ya. Nah kalau kurang dari itu biasanya nggak terlalu akurat. Terus kemudian CA ini kalau datanya nanti update, mereka juga akan mengupdate nambah. Misalkan kita mulai 1.000, terus kemudian setiap hari kan nambah 2.000, 3.000. Nah itu biarin aja supaya datanya semakin banyak semakin akurat gitu. Nah dengan semakin tambah data itu semakin akurat. Itu Mas, Mas pertanyaannya. Lookalike-nya kapan dibikinnya? Dibikinnya langsung ketika sudah selesai 1.000. Oh, dari CA itu ya? Iya. Dari 1.000 itu tadi. Itu biasanya suka nggak muncul Mas, si jumlah audiensnya emang nggak muncul ya? Memang kayak gitu sekarang Facebook nggak muncul. Gitu. Ambil 1% gitu, berapa audiensnya nggak muncul. Ya, ada yang nggak muncul. Soalnya Facebook mengeluarkan peraturan baru. Itu Oke, lanjut ke Mas Suhendra ya. Iya Mas. Alhamdulillah akhirnya. Ya, sama targetingnya. Oke, lanjut. Ya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut Mas Yoyo, affiliate itu masih menguntungkan atau menarik nggak untuk diiklanin lewat FB Ads? Terus kedua, ada link forum atau gimana caranya kita bisa dapat update affiliate yang menguntungkan gitu, baik nasional maupun internasional gitu, affiliate yang menguntungkan, yang masih profitable gitu. Oke. Itu aja Mas saya. Oke, thank you Mas. Nah, saya sampai sekarang juga jualan produk affiliate ya. Kalau kita nggak mau pusing dengan pengiriman, kemudian payment gateway dan lain-lain itu, kita bisa pilih affiliate aku jalan di global market. Kalau di lokal aku nggak jalan affiliate sama sekali ya. Aku lupa ya, kayaknya nggak. Tapi di global market kita juga jalan affiliate dengan affiliate network tertentu, dan itu menurutku jadi pilihan ya. Jadi pilihan kalau kita mau jalan di global market, kalau kita nggak perlu dan nggak ingin punya brand sendiri, aku saranin justru malah affiliate itu pilihan yang bagus. Itu Mas Fatir, silakan. Affiliate yang recommended apa ya Mas? Kalau saya ya apa namanya istilahnya, banyak ya di sana itu Verve Direct, BD Up, kemudian Kainero itu monggo Mas Fajar, silakan. Terima kasih Mas. Saya mau tanya ini aja Mas. Kalau misalnya Mas kan selalu tadi anjurkan kita punya landing page sendiri ya. Sampai misalnya kalau nanti terjadi closing itu, untuk misalnya ada closing customer gitu, itu biasanya pembayarannya nanti transfer gitu Mas, atau apakah rekening Rekber atau gimana ya Mas? Ya, kalau kita closingnya udah ya, ada pertanyaan lagi? Ini saya ngitung Itu aja ya pertanyaannya ya. Oke. Ya nggak apa-apa, itu aja dulu. Siap. Jadi kalau kita menggunakan WA ya,
landing page, kemudian ke WA, biasanya customer itu punya dua pilihan. Yang pertama transfer langsung, yang kedua COD ya, transfer langsung dan COD. Nah, transfer dan COD ini kalau transfer biasanya customer mengirim slipnya, ya supaya customer itu mengirim slipnya ke rekening kita langsung. Ya, jadi customer mengirim ke rekening kita langsung. Nggak ada rekber sih sebenarnya. Kalau mau rekber ya di Shopify, di Shopee itu rekber ya. Beli di sana. Tapi biasanya customer kalau sudah dekat dengan kita, mereka langsung transfer ke rekening. Nah, kalau yang belum kenal gitu mungkin banyak yang ragu kali Mas ya. Banyak yang ragu biasanya COD. COD ya. Oh iya, solusinya itu ya. Iya. Yes. Oke Mas, makasih. Mas Perdana ya. Ya, terima kasih Mas Yoyo. Ya. Karena udah sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Yoyo mau tanya, ini kebetulan kan saya masih termasuk newbie banget nih di FB Ads. Saya pernah dengar itu kalau kita mau beriklan di Instagram itu katanya lebih efektif kalau kita pakai FB Ads dibanding di platform Instagramnya langsung, di IG Ads-nya langsung. Nah itu benar nggak Mas Yoyo? Bener Terus banget. mungkin kalau kita kan masih pemula nih, belum punya website dan landing page, terus saya sih rencananya kalau ini pakai marketplace dulu, terus kita iklankan website kita dan kita pakai marketplace dulu, itu pendapat Mas Yoyo gimana ya Mas? Efektif nggak ya kira-kira? Kalau kita, makasih Mas Perdana. Kalau kita misalkan ngiklan menggunakan marketplace, landing page terus kemudian marketplace, itu nanti konversinya bagus Mas. Aku pernah nyoba kayak gitu dan nggak profit sama sekali ya. Maka dari itu ya kita ngalahin untuk bikin website landing page yang optimal, karena marketplace itu kan approach-nya atau deskripsinya dan lain-lain itu kurang maksimal ya. Jadi kita ngalahin harus menggunakan website kita dulu gitu. Itu sih Mas. Terus kalau yang ini Mas, beriklan di FB Ads tapi dimunculkannya di Instagram tuh bisa juga Mas ya? Apakah itu lebih efektif? Iya. Nah, tadi pertanyaannya kita bagusan menggunakan FB Ads dengan Business Manager atau Instagram aja. Aku saranin kalau ngiklan di Facebook di FB ya, Business Manager, karena dia fiturnya lebih lengkap dan kita bisa milih Facebook aja atau Instagram aja gitu ya. Jadi lebih lengkap gitu, Mas. Oke ya. Oke, makasih. Berikutnya ya, Mas Dadang Herdiana. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoyo, saya 2 hari ini ngikutin kan betul-betul menjadi pengamat ya. Jadi saya memang ada ketertarikan. Saya kenal Mas Yoyo jauh dari sebelum webinar ini. Cuma alhamdulillah sudah ketemu di sini. Cuma gini, memang saya betul-betul ingin ingin memulai bisnis online gini. Cuma kalau ngikutin di webinar 2.0 ini ada beberapa istilah dan pola-pola yang saya jujur belum paham bagaimana mulainya dan sebagainya gitu. Nah, saya mau nanya kalau ada atau mungkin webinar apa gitu yang memang mulai dari awal gitu Mas Yoyo ya. Biar saya bisa ngikutin betul-betul ingin terjun gitu, bisa tahu dari proses awal sampai ke tahapan ini. Tapi saya menikmati sih 2 hari ini luar biasa. Terima kasih Mas Yoyo. Jadi mungkin itu pertanyaannya bagaimana? Saya mulai dari mana kalau ikut program Mas Yoyo gitu? Biar mulai dari awal betul Mas. Makasih. Ya, oke. Saya panggil Mas aja biar kita mudah semua ya. Siap. Oke, Mas Dadang Herdiana. Jadi kita ada program mentoring ya. Jadi program mentoring buat teman-teman yang saat ini di hari ini dan sebelumnya kemarin itu kita memang ngasih kesempatan buat teman-teman untuk belajar dari awal ya, dan mulai dari basic. Tapi sebenarnya teman-teman kita setiap hari kita kirim iklan nih, kita kirim video tutorial bagaimana memulai bisnis dari awal sampai nanti selama 50 hari ke depan itu dikirimi video. Nah, untuk teman-teman yang pengen dimentori lagi dan step by step-nya kayak gimana ya, kita membuka peluang buat teman-teman yang pengen belajar step by step-nya di Mastermind, VIP Mastermind. Nah, silakan daftar di sana. Nanti kita ketemu setiap minggu dan ngobrol-ngobrol kayak gini ya, sampai belenger. Gitu Mas. Itu
Itu insya Allah ada ini kok. Pasti ketika di awal-awal itu kita pasti bingung nih. Kita yang mana dulu? Aku belajar yang mana dulu? Tapi kalau ada mentornya, insya Allah akan memudahkan kita. Jadi yang program lanjutan yang kemarin di launch itu ya? Iya, betul. Betul. Baik, makasih. Makasih, Mas. Monggo. Sami-sami kalau mau daftar. Mas Wira Perdana, monggo Mas. Mas Wira. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoyo. Terima kasih kesempatannya. Mohon sarannya Mas Yoyo. Jadi kami ada produk mesin edisi yang bisa menerima pembayaran kartu debit dan scan kris GPN, scan kris. Nah ini rencananya akan kami mau jual ke orang-orang yang mau wakaf ke masjid-masjid supaya bisa menerima donasi dengan menggunakan kartu ATM gitu ya kan, atau scan. Amal elektronik gitu ya? Atau bisa juga sebenarnya. Ya. Keren banget. Jadi di wakaf mesin edisi ke masjid gitu. Nah, tapi kan kalau masjid sendiri yang beli mungkin kasihan. Nah, ini kita cari orang yang mau mewakafkan ke masjid. Atau sebenarnya kan mesin ini juga bisa dipakai sama toko-toko retail atau POS gitu, Mas Yoyo. Nah, ini mohon saran mengenai funneling dan custom audience-nya gimana? Oke, saya juga jadi mentor ya untuk wakaf beras ya, wakaf beras teman-teman kita yang dari Pontianak, dan itu omsetnya gede banget. Mereka itu mengiklan ya, beriklan untuk mencari donator ya, mencari donasi. Nah, mencari donasi orang yang mewakafkan beras ke anak-anak yatim yang di pesantren, untuk anak-anak pesantren hafiz ya. Nah, ini teman-teman bisa mulai dari situ sih. Jadi angle-nya atau angle funneling marketingnya adalah dari depan kita mengingatkan tentang pentingnya kita berwakaf, kemudian bersedekah gitu ya, bermanfaat buat orang lain. Salah satu manfaat kita bersedekah A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Kemudian harta yang nanti akan berkembang ketika kita mati itu adalah harta yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan buat orang lain. Itu kalimat-kalimatnya kayak gitu. Nah, kalau kamu pengen membantu masyarakat dan membantu masjid marbotnya supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari ini para pewakaf. Nah, teman-teman bisa support dengan membeli satu kartu EBC untuk masjid di dekat kamu gitu, misalkan. Contohnya begitu, Mas. Dan kalau ini sedikit cerita, ini omsetnya mereka yang wakaf beras itu miliaran tuh sebulan tuh, Mas. Iklan. Luar biasa. Nggak mau nyebut. Itu funnelingnya gimana tuh, Mas? Maksudnya apakah lewat dari iklan ke landing page harus lewat ke CS dulu terus baru ditransfer, atau orang dari landing page langsung transfer gitu, atau gimana? Dari iklan bentuknya video menceritakan kayak saya omongan tadi, terus kemudian ke landing page itu menjelaskan tentang itu deskripsinya, prosesnya, nanti benefitnya apa, terus kemudian klik menuju ke CS. Nah, CS nanti menjelaskan kalau ada pertanyaan transfernya di mana gitu ya. Nah, mereka wakaf itu di daerahnya masing-masing. Misalkan orang Jogja mewakaf di masjidnya Jogja, di pondok pesantrennya Jogja. Kalau di Pontianak ya di Pontianak, kalau di Surabaya di Surabaya. Sehingga lebih dekat gitu jadinya gitu. Nah, kita bisa melakukan angle yang sama kalau misalkan menyumbang di masjid terdekat gitu ya. Misalkan kan itu di Jogja nih, kita ngiklan di Jogja, silakan nyumbang di Masjid Jogokaryan untuk kartu EDC ini gitu. Baik. Ya, Ustaz. Ustaz. Makasih Mas Yoyo, makasih. Lanjut ke Feni Soper. Ada. Iya. Sore Mas Yoyo. Kita 3 yang terakhir ya ini ya. Soalnya iya, 3 yang terakhir ya. Mbak Feni, Mbak Celanis, sama Muhammad Ghazali ya. Soalnya udah sore belum asar. Mohon maaf teman-teman yang lain yang belum sempat ya. Nanti lain waktu kita bisa lanjutkan lagi. Monggo Mbak Feni. Ya, Mas Yoyo, saya cuma mau tanya satu aja nih Mas Yoyo. Kalau yang saya target itu untuk high ticket, untuk konten sama sales funnel perlu diperhatikan apa ya Mas Yoyo? Makasih. Niru, ya sama-sama. Niru saya aja Mbak. Niru yang saya lakukan. Jadi kalau kita menjual produk yang high ticket, 10 juta, 15 juta, program reseller, kita harus approach dulu dekat dengan audiens yang mau kita tuju ya. Kita pastikan bahwa mereka itu tertarik dengan produk kita. Terus kemudian kita kenal sama mereka, membangun hubungan baik dengan mereka. Kalau mereka sama kita punya hubungan baik, kemudian kita ngasih give sampai 11 kali katakanlah, memberikan value.
Kayak yang Mas Yoyo. Putus ya? Putus, Mbak. atau e-course dan lain sebagainya kenal dengan kita, mereka akan lebih engage, lebih trust dengan kita gitu Mbak anunya. Itu untuk yang high ticket. Funnelingnya kayak gitu-gitulah sebenarnya, nggak terlalu ribet. Lebih ke meyakinkan audiens kita supaya trust, audiens kita trust sama kita tuh kayak gimana gitu. Nggak perlu soal Deddy Corbuzier dan Yoyo Rubiantono, tapi value yang dibawa ke teman-teman tuh benar-benar nyata apa enggak gitu. Mentoringnya benar-benar nyata apa enggak. Takutnya cuman drama doang gitu. Gitu sih. Oke, itu ya Mbak ya. Lanjut ke Celanese Indonesia Operation kalau ada ya. Iya, Pak, mau tanya, tadi soalnya agak putus-putus Pak, kayaknya sinyalnya jelek ya. Nggak. Jadi tadi saya rangkumin tadi Mas Yoyo ngasih taunya kita kasih value dulu, katanya 11 kali, barusan diterangin tentang barangnya itu. Berarti kalau kayak gitu kita ngasih, maksudnya ini jadi ngasih iklan iklan yang isinya value, tapi di objektifnya untuk brand awareness gitu maksudnya. Terus barusan setelah itu atau ngasih value-nya gimana Mas Yoyo maksudnya? Kayak gini, jadi kita ngiklan, mengumpulkan funneling, mengumpulkan audien, kita kasih mereka value terus-menerus. Misalkan kita nggak keburu-buru ngejual, tapi kita kasih value. Value-nya bentuknya apa? Misalkan webinar, kemudian kita adakan, kita kasih e-book ya. Dari awal kan teman-teman dapat e-book kan, e-book gitu. Ya mungkin angkanya berapa kali terserah teman-teman ya. Biasanya kita 11 kali, 10 kali dan lain sebagainya. Supaya orang itu melihat kita itu nggak cuma minta tapi ngasih juga, ngasih dulu ya. Cowok itu pertama pasti ngasih dulu kan, habis itu tembak kan. Begitu ngasihnya kebanyakan susah nolaknya gitu jadinya kan. Kalau udah kebanyakan ngasihnya nolaknya susah gitu, jadi sungkan. Akhirnya dia jadi orang yang di rumah. Gitu sih caranya, strateginya. Funnelingnya kayak gitu, kayak kita pacaran lah, funnelingnya kayak gitu. Nanti lama-lama dia juga akan trust. Lebih kepada cara kita membangun trust itu sampai sejauh mana gitu. Itu Mbak Celanese Indonesia, kalau masih ada ya. Ini kemit lagi nih kayaknya. Ini saya Ghazali, yang Muhammad Ghazali. Mas Celanese-nya kayaknya enggak ini ya, enggak ada ya. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Mas Ghazali. Silakan Mas. Iya, makasih Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang jalani usaha fashion. Nah, kalau di fashion itu dan usaha fashionnya alhamdulillah brand sendiri, sehingga kita produksi sendiri. Nah, kendalanya itu sebenarnya ketika kita produksi sendiri kan kadang butuh bahan baku ya. Nah, bahan bakunya itu kadang terbatas. Nah, gimana caranya? Mungkin ada insight dari Mas Yoyo. Ketika kita ingin scale up, itu caranya gimana? Ketika menemukan masalah seperti ini, bahan bakunya itu terbatas, sedangkan ketika kita iklanin itu campaign-nya winning. Dari KPI yang Mas Yoyo kasih, dan KPI dan lain juga itu sebenarnya termasuk winning gitu saya. Namun ya itu tadi terbatas dengan bahan bakunya. Nah itu gimana Mas? Karena kalau kita buat pakai bahan baku lain, maksudnya motif lain lagi kan, berarti iklannya harus berbeda lagi. Kira-kira scale up-nya seperti apa? Makasih Mas. Oke, thank you. Aku juga pengen tahu jawabannya sih, sebenarnya itu problem saya juga. Oke, thank you teman-teman. Ini pertanyaan terakhir yang aku harus jawab, dan ini problem saya juga karena saya brandnya fashion ya. Mas Ghazali ini murid saya di VIP Mastermind yang tadi kita omongin. Kita tiap minggu ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Niche-nya juga insya Allah sama ya, jadi saya juga bisa support.
ke teman-teman karena kita punya brand fashion yang sama dan strateginya insya Allah sama ya, kurang lebih sama, mungkin beda-beda dikit. Terus kemudian bagaimana cara kita ngatasi kalau problemnya di supply material, terutama kalau fashion itu kita kan ke bahan ya, di mana bahan itu kita mesti desain, kalau misalkan pakai signature itu 2 minggu desainnya, kemudian produksinya itu 2 minggu sampai 1 bulan, 1,5 bulan itu baru ada barangnya. Itu tapi kita harus beli barangnya dulu, itu serem juga ya kadang-kadang kayak gitu. Nah, ada strategi yang kita bisa lakukan, tetap bisa ngiklan, tapi gini, customer itu kita minta untuk pre-order dulu ya. Jadi mungkin barangnya stoknya masih 1 bulan ke depan, tapi kita bisa minta customer untuk pre-order dulu. Dengan pre-order maka kita nggak perlu produksi buru-buru. Kita bisa membuat schedule produksi, misalkan total schedule produksinya itu 1 bulan. Nah, kita tetap bisa ngiklan sekarang, misalkan kita prediksi, misalkan kita bisa jual 1.000 dengan ukuran ABCDEFGH ya. Nah, mereka itu kalau signature berarti printing dulu dan lain sebagainya, 2 minggu mulai proses produksi. Nah, 2 minggu di awal kita bisa ngiklan, tapi kita kasih tahu kalau itu nanti customer harus pre-order dulu. Karena kalau pre-order, customer bisa dapat harga yang bagus, kemudian misalkan kita kasih promo diskon ya kalau pre-order ya, misalkan promo 20.000. Kemudian yang kedua, ukurannya fit dengan customer. Itu menguntungkan kedua belah pihak. Customer dapat ukuran yang pas dan kita nanti nggak ada destock ya karena pre-order. Kok nggak ada destock, kenapa? Lah customer itu udah beli duluan, dia udah ngasih tahu ukuran kita. Jadi produksinya ketika nanti dijahit itu sesuai dengan jumlah dan ukurannya gitu. Gitu teman-teman. Mas Ghazali, triknya dan tipsnya ini rahasia perusahaan, saya sharing juga di sini. Teman-teman yang ada di sana, mohon maaf banget nggak bisa menjawab 10 pertanyaan terakhir ya, karena udah ketemu jam 5, aku juga belum sholat asar gitu. Dan udah perut apa namanya. Iya, Mas Fahri tadi pertanyaannya kelewat ya, Mas. Tadi nge-crash ya, tapi bisa dijapri besok Sabtu ketemu saya, kita bukber di Yogyakarta. Yang mau ketemu saya di Yogyakarta besok Sabtu, daftar di grup dan kita bisa bukber bareng-bareng, ngobrol dan makan. Nanti kita siapin bukbernya. Sekaligus sharing-sharing ilmu ya, sharing-sharing ilmu di sana di Yogyakarta. Saya undang semua orang yang ada di sini yang bisa datang ya, terutama yang di Yogyakarta dan sekitarnya, datang di XT Square jam 2 sampai jam 6 ya terutama. Di XT Square untuk belajar lagi, ketemu dengan saya. Kalau misalkan mau tanda tangan di kaosnya ya boleh. Kaosnya boleh. Terus kemudian kita tutup dengan bukber di sana. Bagi yang teman-teman hari ini ikut webinar, jangan takut, kita masih ada webinar yang lain yang kita akan arrange walaupun waktunya nanti menyesuaikan. Kemudian teman-teman juga kita kirimi video tutorial setiap hari ya, ditunggu email inbox-nya. Kalau masuk ke spam ya di whitelist supaya nggak masuk ke spam ya, supaya di-pin lah ya, di-pin. Terus kemudian buat teman-teman yang pengen seperti Mas Ghazali, pengen seperti teman-teman yang di mentoring di VIP program, saya masih membuka VIP program. Senin sebenarnya udah jalan sebulan, tapi Senin kita jalanin lagi buat di grup yang baru ini, sehingga kita bisa mentoring setiap minggu, kemudian diskusi di grup VIP. Silahkan daftar di link yang nanti insya Allah akan saya sharing ke teman-teman ya. Buat yang mau niat dan pengen belajar lebih lanjut, saya buka peluang buat teman-teman untuk belajar lebih jauh ya. Nggak apa kalau misalkan punya punya rezeki yang lain, rezeki yang lebih, boleh daftar di sini di di link yang saya sharing barusan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat yang sebesar-besarnya dari meeting kita kemarin, meeting kita hari ini, dan menjadi wasilah buat saya dan keluarga, menjadi manfaat buat saya bersama, karena sudah berbagi ilmu buat teman-teman. Semoga bisa dimanfaatkan ilmu yang saya sharingkan hari ini untuk kemajuan bisnisnya teman-teman. Bagi yang baru mulai bisnisnya, jangan khawatir, masih banyak kesempatan kita belajar. Yang sudah scale up bisnisnya ya saatnya kita untuk scale up lebih jauh lagi dengan beriklan, dengan membuka peluang-peluang baru, mencari teman-teman
baru, mencari sahabat-sahabat yang baru. Semoga kita selalu dimudahkan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you, hatur nuhun, thank you banget, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.